Oke, Nah, pada pertemuan 7 ini kita membahas tentang media komunikasi organisasi. Setelah tadi kita media massa, media digital gitu ya, media sosial, kita udah memanajemen dengan baik gitu ya, manage-nya. Nah, kita perlu ada mempelajari dari komunikasi digital dan sosial media pada media komunikasi organisasi. Tidak ada jalannya, jadi hari ini mungkin lebih ke tanya jawab dan kisi-kisi UTS. Nah, ada 3 model komunikasi yang memang, lancar nih ya untuk menggunakan, gambaran sederhana suatu proses. Nah, ini ada modelnya dari Lasswell, Shannon, sama Shiller. Nah, di mana model ini salah satunya nah, Lasswell. Jadi Lasswell ini ketika kalian nanti mungkin menggunakan di suatu tempat atau mungkin organisasi, bisa menggunakan komunikasi model dari Lasswell. Mungkin kita sering ya, 5W gitu ya. 5W dari mana tuh? Who, what, which, whom, dan what effect. Jadi nanti secara proses komunikasi, kalian bisa tahu nih, siapa sih, apa pesannya, salurannya apa, pakai apa, mungkin pakai media sosial kah, mungkin pakai digital kah, dan siapa audiensnya. Nah, apa efeknya? Jadi ini adalah model Aswell. Contohnya nih, saya sedang berbicara. Berbicara terhadap siapa? Gitu ya. Oh, berbicara terhadap mahasiswa, atau mungkin berbicara terhadap dosen, atau berbicara terhadap bos di kantor, gitu ya. Apa pesannya dari pembicaraan hari ini? Gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi kita harus secara Laswell ini model komunikasinya seperti ini. Jadi kalian bisa ketika berkomunikasi dengan seseorang atau mungkin politikus gitu ya. Nah, itu mereka selalu menggunakan model komunikasi Laswell. Jadi harus hati-hati nih ya untuk berbicara karena jujur saya di kantor itu eh, lebih berhati-hati dalam berbicara dikarenakan memang berbeda dari orang-orangnya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ada juga model Shannon, di mana komunikasi ini dari Shannon ini dari ada sumber informasi atau dari otak. Jadi dari pikiran kita terlebih dahulu, kemudian sampai ke sinyal, menerima sinyal, ada gangguan sedikit, ada penerimaan dan ada tujuan. Contohnya sumber informasi otak gitu ya dari kita menyimpan banyak apa ya kata gitu yang ingin kita sampaikan, transmitter atau yang sering kita jenis komunikasi yang digunakan. Jadi misalkan tatap muka atau menggunakan mesin. Contohnya kayak kita sekarang ya menggunakan VidCon untuk Zoom berkomunikasi secara tatap muka atau sinkron. Kalau misalkan tidak, asinkron namanya. Seperti itu. Nah, itu bisa juga yang asinkron itu seperti televisi, radio, film itu kan satu langsung. Kalau kita saat ini, saya tanya, kalian sedang apa? Langsung tatap muka. Istilahnya menggunakan mesin. Nah, itu bisa ada dua. Jadi untuk komunikasi hal tersebut maupun encoding. Encoding itu untuk mengubah ide dari suatu sandi tersebut. Jadi misalkan ya, eh, jadi encoding itu menurut kalian apa? Kalian langsung tanya di otak, encoding apaan ya? Gitu ya. Baca dulu. Oh, dalam komunikasi tatap muka sinyal. Jadi memang alat-alat suara yang berbicara. Sinyalnya cocok nih untuk otot-otot tertentu gitu ya. Indranya juga, oh oh iya iya iya. Kira oh paham, paham. Angguk-angguk gitu ya. Ada juga komunikasi menggunakan mesin. Misalkan dari jarak jauh gitu. Jadi memang menggunakan transmitter atau mungkin eh, kalau dulu kita menggunakan telepon yang itu ya, transmitter telepon yang jarak tes tes 1 2 gitu ya. Nah, itu juga bisa penerimaan dan decoding. Decoding ini berlawanan ya sama istilahnya penyediaan pesan. Jadi komunikasi tatap muka seperti kita ini ya suara, otot tubuh kita bisa lihat kita sambil oh iya iya
sanggutan kepala gitu ya. Ini adalah berasal dari tubuh juga untuk melalui jarak jauh. Jadi kalau yang tadi kita langsung berdekatan, kalau ini cara jarak jauh. Dari model Shannon sendiri ada tujuannya. Jadi memang manusia ini untuk menerima sinyal melalui indera, penciuman dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat mereka. Dan sumber gangguannya mungkin bisa lebih pada sinyal. Contohnya nih ya, saya lagi berbicara mungkin, sinyal putus-putus Bu, nggak denger nih apa sih gitu ya. Nah itu termasuk dari sumber gangguan. Nah ini mungkin panjang ya, ada 4 hal untuk netralisir gangguan. Nah mungkin menambah kekuatan dari sinyal, yang tadinya saya mungkin pakai WiFi biasa terus pakai eh, Starlink, kemudian misalkan mengarahkan sinyalnya dengan tepat, terus menggunakan sinyal lain atau redundansi. Misalkan tiba-tiba eh, mati lampu gitu ya. Oh, pakai sinyal handphone gitu ya. Bu, saya pindah ke handphone. Bu, saya habis pulsanya, Bu. Oh ya udah gitu ya. Oh, akhirnya pakai perulangan pesan. Oh, kira-kira pakai apa lagi nih yang bisa agar sinyalnya baik. Nah, itu juga bisa tuh kita laksanakan. Oke, kenapa nih? Nah, kemudian model dari sailor. Nah, di sini ada komunikasi dua arah. Kalau tadi kita lihat model yang sebelum-sebelumnya mungkin satu arah, ada yang juga jarak jauh, tapi ini dua arah. Jadi biasa yang kita gunakan adalah seperti ini. Di mana saat ini kampus adalah bukan kampus merdeka lagi adik-adik, tapi kampus berdampak. Di mana nanti kalian akan lebih banyak kepada untuk mungkin lebih kepada dampak kalian terhadap masyarakat sekitar atau dampak terhadap kalian sendiri itu apa, bukan lagi merdeka gitu. Mungkin nanti akan diberitahu. Udah ada yang tahu sekarang kampus namanya kampus bukan merdeka lagi, tapi adalah kampus berdampak. Nah, nanti mungkin kalian ada perubahan di sini dari secara pengajaran. Nah, di situ dianggapnya adalah mahasiswa harus aktif atau student centered learning. Jadi bukan kepada dosennya lagi yang harus aktif, tapi adalah mahasiswanya yang harus aktif. Dosen melakukan pengajaran, tapi mahasiswanya yang memang harus lebih aktif dibanding pada dosennya yang seperti saat ini saya ajarkan. Karena kita jarak jauh agak lebih susah ya gitu ya. Gimana nih caranya untuk berdampak terhadap ini? Nah, ini komunikasi dua arah. Nah, di sini ada penerimaan pesan. Mungkin saya share di sini kalian, oh aku masih kurang paham nih sebenarnya intinya apa sih gitu ya. Nah, ntar bisa ditonton balik, terus kemudian atau mungkin ada masukan terhadap pengajaran gitu ya. Jadi dari sini pun kita bisa lihat di mana ada timbal baliknya. Makanya oleh karena itu saya selalu bertanya, ada yang tidak dipahami, bagaimana caranya, dan mungkin ada yang masih belum mengerjakan gitu ya. Nanti bisa saya tanyakan untuk balik. Nah, kemudian untuk mengirimkan pesan. Jadi ada 4 peranan, menentukan arti, apa yang dikomunikasikan, menyajikan arti ke dalam suatu pesan, mengirimkan pesan dengan mengamati, kemudian bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Contoh, saya selalu share, adik-adik jangan lupa ya untuk download materi gitu ya. Diem aja, nih orangnya ada nggak ya? Kita jadi kayak nggak ada respon gitu ya. Tapi cara nggak langsung, saya pun juga kadang males gitu. Aduh, cuman masa saya sendiri yang respon, teman-teman pada nggak respon. Tapi ketika ada yang merespon satu, yang lainnya ikut merespon gitu. Seperti itu. Jadi pentingnya komunikasi di sini. Karena memang tugas untuk menganalisis ya peran cara penerimaan dalam komunikasi. Apakah saya tahu kalian dapat memahami? Apakah saya tahu kalian dapat menerjemah atau menulis pesan dari yang ada? Atau juga dapat mengingat gitu ya. Untuk sampai saat ini mungkin komunikasi semuanya pasti sering. Setiap hari pun berkomunikasi dengan orang tua dan lain-lain. Jadinya maupun dosen maupun yang lain gitu ya. Nah, pasti sering berkomunikasi. Tapi ada 7 konsep nih kunci. Jadi memang si konsep kunci komunikasi organisasi. Jadi tadi ya
ada proses, ada proses, ada pesan, ada jaringan, ada ketergantungan gitu ya, tergantungan dari gangguan yang ada, mungkin gimana caranya untuk memperbaiki. Nah, kemudian adanya hubungan. Nah, hubungan dengan jaringan tersebut. Jadi misalkan manusia ini secara kompleks gitu ya, hubungan dengan kelompok-kelompok kecil maupun besar. Contohnya kemarin siapa ya? Ini siapa nih yang belum, yang udah ngerjain tugas? Semuanya udah ngerjain tugas apa belum nih? Sudah, Bu. Oh, udah ya. Tapi kemarin ada yang kayaknya WA, ada yang nggak ngerjain nih. Oke, jadi memang untuk hubungan ini kita secara kelompok-kelompok kecil. Jadi mungkin nanti ya untuk di kurikulum baru saat ini berdampak mungkin kalian lebih banyak untuk berkelompok dibanding memang individual. Jadi mungkin targetnya seperti itu kali ya. Nanti kita lebih banyak untuk tugas kelompok dibanding tugas individu tersendiri. Tapi jujur saya cek banyak juga nih ternyata ya tugas individu kelompok yang numpang nama aja gitu ya. Mungkin eh, ya masih di develop lagi lah sama pemerintah gimana caranya ya. Di situ kita harus berkelompok mau karena hidup bermasyarakat selalu berkelompok, bekerja berkelompok gitu ya. Jadi kita harus bisa untuk berkelompok dan lingkungan. Nah, lingkungan ini dibedakan dari internal gitu maupun eksternal. Jadi internal nih misalnya contoh ya, internalnya ITB Stikon Ambon ya karyawan, mahasiswa, eksternalnya ya mungkin dari pesaing, mungkin kampus yang lain gitu ya, atau teknologi yang lain atau pelanggan yang lain gitu ya. Dan ada juga ketidakpastian. Dari ketidakpastian ini mungkin kita bisa lihat dari komunikasi yang memang menentukan untuk diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tanpa informasi yang berlebihan. Jadi ketika tidak ada ketidakpastian dalam komunikasi, please make sure lagi atau kalian bisa untuk eh, mencobanya lagi, melihatnya lagi gitu ya, untuk apakah ini dapat tepat gitu ya. Nah, wih banyak ya ternyata. Nah, di sini untuk komunikasi sendiri ada namanya manajemen konflik. Jadi saya sudah sering nih di kantor berkonflik nih ya. Jadi contoh nih misalkan saya ngajar di jam kerja gitu ya. Misalkan kalian jam istirahat saya ditaruh di sini. Sebenarnya tadinya saya maunya di jam 2 WIT karena jam 12 kantor saya, tapi nggak apa-apa lah. Itu ada aja konflik gitu ya dari si kantor. Kok kayak gitu sih? Kok dia bisa ngambil tambahan kerjaan? Ya ada aja yang konflik. Atau mungkin kalian sendiri di dalam kelas yang sekecil ini mungkin ada konflik tersendiri dari temannya memang yang bermusuhan atau ada persaingan gitu ya. Jadi yang harus mungkin tidak cocok secara gimana sih caranya untuk memanage mereka gitu agar tidak mempengaruhi hidup kita gitu ya. Konflik ini bisa dikatakan eh, mungkin negatif atau positif. Kalau positifnya mungkin kita lebih terpacu ya dengan yang hal yang positif. Tapi kalau misalkan negatif bisa mempengaruhi terhadap mungkin psikologis kita itu harus hati-hati. Jadi ada 5 jenis konflik nih. Konflik intrapersonal, dari konflik seorang dengan dirinya sendiri. Misalkan contoh, aku gendut nih. Aduh, aku gendut, aku nggak mau keren, aku sakit, aku gini, gimana ya. Tapi kita bisa positive thinking, oh aku bisa kurus, oh aku bisa sehat. Gimana caranya? Olahraga, gitu ya. Kita bisa mendekatkan dengan contoh yang oh kalau kayak gini nanti aku bakal sakit, berarti aku harus bersikap positif nih di sini. Itu mungkin ini termasuk ranah komunikasi ya adik-adik karena mau nggak mau kita akan ketemu dengan secara komunikasi kita akan ketemu dengan konflik-konflik maupun dari pribadi kita sendiri maupun dari orang lain. Nah, ini juga ada pertentangan dengan seseorang orang lain. Nah, contoh nih ya, saya posting apa ya waktu itu di sosial media. Oh, baju gitu ya.
Saya senang thrifting. Ada yang di sini suka thrifting? Baju-baju bekas dari luar negeri gitu mungkin apa ya? Di sini langka. Langka. Ada Iya. banyak. Ada. Nah, di sini saya posting nih. Kita hari ini mau thrifting ke Pasar Senen. Harganya murah-murah sekali dari 10.000 sampai 50.000. Untuk celana yang saya dapatkan hanya 35.000 rupiah loh. Misalkan saya posting seperti itu ya. Malah waktu itu saya udah take down lah. Ribet, ada yang bertentangan. Nah, yang bertentangan ini mereka anggapnya adalah baju thrifting ini dapat menyebabkan penyakit kulit atau skubis. Skebis atau namanya skebis gitu ya. Yang saya baca ya dari mereka. Oh, ternyata bertentangan ya bagi mereka. Mungkin konfliknya juga adalah dengan UMKM setempat yang memang mereka berjualan pakaian dari dalam negeri gitu ya. Akhirnya mematikan mereka. Nah, itu konfliknya tuh. Nah, dari situ tuh, oh saya tahu, oh ternyata ada pertentangan ya dari saya posting ke sosial media gitu ya. Jadi saya harus gimana nih caranya, gitu ya. Oh, tujuannya ini buat ngirit loh. Ada nih, mengirit, lebih irit, mungkin mengurangi sampah limbah untuk pakaian, terus kemudian murah, irit dompet gitu ya bisa nabung. Nah, ini dari sini ya mungkin ya. Dan stylish gitu ya, nggak ada yang menyamakan karena memang rata-rata beda-beda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau beli yang dari UMKM, mungkin ini kekurangannya adalah em, kesehatan, kemudian, tapi kan kalau dipikir-pikir bisa aja kita cuci pakai air panas ya, bisa ya direndam air panas, direndam pakai deterjen yang banyak gitu ya. Tapi menurut mereka adalah terkena skebis itu. Mungkin bisa di search skebis itu apa? Penyakit kulit, sesuatu yang dari pakaian bekas. Nah, kemudian juga mereka beranggapan bahwa mematikan UMKM setempat. Nah, oh, bisa beda gini ya dari memang antara dua orang yang memang berbeda statusnya. Contohnya mungkin saya statusnya ya pekerja biasa, mungkin mereka adalah pembisnis gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, di situ ada konflik, adik-adik. Jadi, kalian ketika dikomunikasi melewati sosial media dan digital, kalian harus hati-hati mengenai konflik-konflik tersebut, atau mungkin kalian malah tutup pendengaran aja. Udah, ya udahlah, mau posting apa, mau dia konflik, ya udahlah, biarin aja. Yang penting saya happy. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa menyenangkan semua orang kalau di sosial media maupun digital. Ada juga konflik antar individu dan kelompok. Nah, ini cerita yang tadi ya. Ada individu yang memang pro, ya kelompok yang pro, ada kelompok yang memang negatif nih dari yang tadi ya contohnya pakaian thrifting. Nah, di sini ada yang menurut ini menurut ini. Ya udah kita mah tinggal nonton aja yang posting gitu ya secara individu ya. Tapi di situ kita harus hati-hati. Secara mungkin ya kalau kalian nanti di pekerjaan, kalian secara individu sendiri melawan kelompok yang besar, kita harus hati-hati di situ. Walaupun tidak hanya lewat sosial media dan digital ya, tapi secara organisasi ketika kita di suatu tempat nanti bekerja, kalian juga harus melihat norma-norma sekitar kelompok kita tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Ada juga ada konflik kelompok yang dari organisasi yang sama. Jadi misalkan contoh, ketika kalian misalkan jadi staff nih, staff saya nih, saya anak buah saya, terus gini, siapa nih? Dewi, Dwi gitu ya, Lilik gitu ya. Oke, Lilik kamu memiliki kesalahan bla 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 bla. Dewi sama Dwi udah bagus nih, kamu gimana gitu. Nah akhirnya ada konflik kak di sini. Iya Lilik payah nih Bu. Misalkan contohnya ya Dewi dan Dwi ngobrol nih. Ini Lilik nih sakit mulu nih. Jadi nggak ngerjain pekerjaan ini. Ini kita jadi terhambat nih untuk pekerjaannya. Nah itu pasti ada di suatu kelompok tertentu, misalkan oh bagian para staff gitu ya, atau bagian para pekerja yang ini eh, mereka memiliki konflik yang memang ada di bidangnya mereka
gitu. Contohnya seperti itu ya. Atau mungkin di kampus pun juga ada konflik nih dari organisasi pun kelompok. Mungkin ada yang ikut BEM, ikut apa, pasti ada individu-individu yang ini kan lebih hebat daripada ini gitu ya. Mungkin dari jurusan ini kan lebih oke daripada ini. Itu juga ada kelompok tertentu. Dan ada konflik antar organisasi. Mungkin kita lihat negara kita ya konflik dengan mana gitu ya. Mungkin dari Indonesia direndahkan oleh negara mana gitu, atau mungkin juga ada negara contohnya saat ini Amerika dengan China gitu ya, contohnya seperti itu, ada produk-produk teknologi baru yang mereka sebenarnya tidak mau kalah pamor untuk hal tersebut. Nah itu kita bisa lihat ada konflik-konfliknya sih, semua itu adalah bagian dari komunikasi. Nah dari konflik tersebut kita bisa mengalahkan, tidak merugikan, tidak semuanya merugikan orang lain. Jadi dapat ditangani dengan baik. Caranya, nah ini bisa mengarahkan ke inovasi yang perubahan, memberikan tenaga kerja kepada orang bertindak, kemudian menyumbangkan perlindungan untuk hal-hal dalam organisasi, kemudian merupakan unsur penelitian. Nah, di sini kita bisa lihat ya pencegahan konflik. Nah, di sini pencegahan konflik itu ada disiplin, pertimbangan pengalaman, dan tahapan kehidupan, komunikasi, serta mendengarkan secara aktif. Jujur, saya ketika lagi sedang berkonflik, saya mau komunikasikan lebih lanjut. Misalkan sama orang tua sendiri, kamu nih gimana sih? Kok gini? Menurut saya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, akan berdampak seperti ini. Mungkin orang tua akan lebih memahami ketika kita memberikan eh, apa ya, jawaban yang lebih eh, ada pengertiannya gitu ya. Jadi ketika kita mengalami konflik tersebut, mereka tidak setuju, alasannya apa? Jika kamu memilih hal tersebut gitu ya. Jadi bisa alasannya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, akan seperti ini perkiraannya. Bisa seperti itu. Kalau mereka tidak dapat menerima gitu ya, bisa kita untuk yang lainnya. Bahkan untuk penanganan, kita juga bisa untuk inilah ada 5 tindakan dalam penanganan konflik, yaitu berkompetisi, menghindari konflik, kemudian akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Tadi ya, contohnya Facebook gitu ya. Akhirnya berkolaborasi, Goto sama Gojek akhirnya berkolaborasi. Terus Tokped sama TikTok akhirnya berkolaborasi. Kemudian kompromi misalkan kalau kayak gini ya udah kita cari 50-50 misalkan gitu. Gimana nih cara win-win solutionnya? Kita harus jaga hubungan baik ini gitu ya. Gimana nih caranya? Nah, kemudian akomodasi. Nah, kita bisa untuk mendapat keuntungan dari suatu konflik tersebut. Gimana caranya? Mungkin bisa disebut adalah self sacrificing behavior, di mana diri kita sendiri mempertimbangkan antara hubungan baik yang menjadi yang paling utama. Jadi mungkin mengalah dulu kali ya untuk ini gitu ya. Nah, mengalah dulu ya udahlah gitu ya daripada kita terjadinya konflik. Nah, tapi tergantung nih orangnya mau ngalah apa enggak atau kita kompromi dulu nih gitu. Nah, kemudian menghindari konflik. Bisa aja udah nih orangnya troublemaker nih, red flag ya. Biasanya dibilangnya red flag, udahlah nggak usah lah hubungan sama dia gitu. Ya udah, kita bisa untuk menghindari konflik tersebut atau menghindari terjadinya apa ya suasana yang memang kita sedang berbicara berkomunikasi dengan mereka. Kalau bisa dihindari untuk itu. Mungkin kalian ada beberapa tipe yang ini dan berkompetensi. Mungkin berkompetisi itu kayak menang kalah. Ya udah coba yuk kita inian. Kalau misalkan menang ya menang kalah kalah gitu ya. Bisa dengan konflik antara kompetensi. Jadi mungkin kompetisi kompetisi ya berkompetisi itu mungkin banyaknya orang Indonesia ya. Tapi setidaknya yang menurut saya lebih oke menghindari konflik atau kita lebih berkompromi dan berkolaborasi. Mungkin kalau ini bisa mengakibatkan ya nggak apa-apa sih sekali-sekali ngalah, tapi jangan sampai kena
gangguan psikologis ya, karena ngalah terus gitu ya. Nah, itu cara untuk berkomunikasi penanganan konflik. Nah, jadi mungkin UTS-nya nanti ada 20 soal pilihan ganda dari pertemuan 1 sampai 7. Jadi soal pilihan ganda ini nilainya 40%. Dan ada 3 soal esai 60%. Waktu pengerjaannya adalah 3 jam gitu atau 180 menit. Ada yang mau bertanya di sini? Sebentar saya coba cek. Nah, jadi nanti kalian bisa untuk mengerjakan kuisnya minggu depan. Semoga bisa ya. Jadi nanti kita cek melihat semoga jadi nanti jangan sampai kalian tertinggal untuk si esainya, jangan terlalu lama juga di pilihan ganda. Tapi pilihan ganda jangan sampai salah eh, mengerjakannya. Mungkin membahasnya kayak komunikasi interpersonal, intrapersonal tuh ya bahasannya. Kemudian lebih kepada berkomunikasi itu lebih kemana gitu ya. Kemudian tokoh-tokohnya, kemudian eh, fungsinya, dan ada beberapa yang seperti tadi ya contoh konvergensi itu ada tuh masuk di dalam UTS. Nah, mungkin pilihan gandanya. Nah, nanti juga ada komunikasi media, komunikasi jaringan, media sosial, media digital. Kemudian tadi ya ada yang media sosial yang berdampak negatif. Apa aja tuh tadi? Nah, tadi itu ya, ada gila belanja, budaya kopas. Kemudian sosial medianya apa aja nih? Eh, Tujuannya gitu ya. Ada juga untuk branding. Kemudian tadi ada model-model komunikasi ya. Ada Laswell, ada Shannon, ada Seller. Kemudian bagaimana untuk kunci-kunci organisasi tersebut. Nah, mungkin seperti itu untuk UAS-nya juga bisa menyebutkan dan gimana sih caranya yang penjelasan dari materi-materi yang ada seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum minggu depan kita UTS dapat dipahami? Saya cek mungkin ada yang belum mengerjakan. Udah ya, udah semua ya. Oke. Em, oke. Ini soal. Oke, ini kan kita lihat dulu. Oke, udah semua ya kelompok pengumpulannya. Tugas kelompoknya sudah. Oke, baiklah. Kalau seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai ini. Semoga bisa lancar ya UTS-nya. Semuanya ada dari materi saya kok. Dan Kak, kan. Paham? Oke, jangan lupa kalau misalkan ada waktu senggang, sudah mulai dicicil ya untuk sertifikasinya, untuk sertifikat gratisnya. Karena nanti untuk sampai ke UAS, UAS-nya 40% tuh nilai dari UAS untuk sertifikasi itu. Itu ya. Iya, Kak, tapi akan ikut sertifikasi yang di karirmu itu Mm-mm. dia buat apa namanya, program pelatihannya itu bukan komunikasi. Iya, digital marketing kan? Iya, Iya, nggak apa-apa. Di digital itu marketing sama. itu, yang tadi saya masukkan ke, kan kita komunikasi digital dan sosial media. Nah, itu sebenarnya Iya, nyambung. Ini sebenarnya berkaitan sampai ke digital marketing sebenarnya ya. Nah, mungkin di situ kita bisa ya istilah buat nambah knowledge baru lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian bisa eh, mendapatkan ilmu lebih lagi karena kalian bisnis masuknya kan, bidangnya bisnis digital. Jadi saya harap bisa untuk
sosial media nih sangat banyak nih bisnis. Saya pun saat ini sedang bangun brand nih. Jadi sambil kerja, sambil kuliah, sambil lain-lain. Jadi kita semangat ya. Mohon maaf nih, saya juga padat banyak juga jadwal. Jadi kalau bisa nanti semoga kalian eh, ya tugas alhamdulillah udah dikerjain, kuis sudah diikuti gitu ya. Jadi nanti semoga untuk semuanya lancar sampai kerjaannya nanti mungkin sudah lulus kerjaannya juga lancar gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat untuk minggu depannya. Mungkin saya tutup dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.